kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masbi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia. Kita jumpa lagi untuk diskusi. Kita akan mendengarkan bagaimana diskusi kita tentang judi online yang masih hangat terus sampai sekarang. Apalagi beberapa hari yang lalu itu Komisi 3 mengundang Kapolri beserta jajaran seluruh Kapolda Indonesia. Itu ramai sekali terkait dengan judi online dan kaitannya dengan Budi Ari, mantan Menteri Kominfo yang sekarang kementeriannya menjadi Komdigi. Nah, kita akan lihat beberapa berita-berita di media online ini tentang oknum-oknum pejabat di Komdigi yang sudah tertangkap, kemudian ada 11 yang menjadi tersangka. Salah satunya adalah ahli IT yang sebetulnya tidak lolos menjadi pegawai Komdigi, tapi dipaksa lolos karena dianggap punya keahlian di bidang IT. Nah, itu yang menjadi rame, dan kita akan bahas soal ini dengan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SAFH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heri? Ya, ini menarik banget, ini Budi Ari terjepit kasus judi online. Jadi kalau misalnya ada berita dari Senayan, Komisi 3 dengan Kapolri memberitakan soal itu gimana sih ceritanya? Ya, memang saya nonton juga ya, rapat kerja atau RDP ya, jadi rapat dengar pendapat dengan Kapolri lah ya, dengan jajaran kepolisian dan beserta dengan Kapolda yang ada. Saya ada hal yang saya agak sulit saya memahami kawan-kawan Komisi 3 sekarang ya. Dari pernyataan sahabat saya juga, itu kan hampir sebagian sahabat saya, sebagiannya saya tidak kenal, yang baru. Dari Saudara Beni Kaharman itu kan dari Fraksi Demokrat, Kang Heri, bahkan dia menyatakan sudah rindu sekali, sudah lama berarti tidak rapat dengan Komisi 3 dengan Kapolri. Bahkan saya mendapat informasi Komisi 3 itu nyaris tidak pernah rapat sejak menjelang Pilpres sampai sekarang ini. Padahal kan ada setiap masa sidang kan ada raker. Ada persoalan banyak sekali ya menyangkut kepolisian. Ya kan, baik dalam proses pemilu kita maupun proses-proses penegakan hukum yang lainnya. Nah, saya jadi tanya-tanya, kok Komisi 3 kalau betul tidak pernah rapat dengan Kapolri, ini tanya-tanya ada apa sesungguhnya terjadi di Komisi 3 sekarang ini gitu loh. Tapi saya bersyukur ternyata akhirnya ada terjadi rapat juga kemarin seperti itu. Dulu Pak Erie, kalau kita ya kan Komisi 3 itu memanggil Kapolri, kadang-kadang bersamaan Kapolri dipanggil Presiden, dia kadang-kadang condongnya Kapolri itu ke DPR dia betul. Karena jangan lupa bahwa DPR itu punya di samping punya kekuasaan dan punya juga kewenangan. Karena DPR itu bisa menolak. Karena Kapolri itu tidak hanya dari Presiden, tapi juga harus mendapat approval dari Komisi 3. Jadi pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu harus mendapat persetujuan Komisi 3. Itu dalam konteks personil Kapolri-nya. Dalam konteks anggaran juga, kita juga punya fungsi anggaran terhadap kepolisian itu. Nah, bagaimana kalau kinerja, ya kan, program,
dari mitra kita, terutama kepolisian, ternyata banyak hal-hal bermasalah, kan? Itulah membuat Kapolri itu kalau diundang sama Komisi 3 ya dia jarang tidak mau hadir itu gitu loh. Nah ini saya tidak tahu apakah Komisi 3 yang tidak mengagendakan rapat-rapat atau Kapolri-nya yang tidak mau hadir, ya kan? Itu saya tidak paham. Tapi menurut saya kalau itu terjadi sungguh sangat memprihatinkan. Betul. Ada apa? Ya, gitu ya? ada apa sebenarnya. Tapi juga memang tercermin juga kemarin di rapat-rapat kemarin itu ada sebagian kawan-kawan ini beda ya, Komisi 3 bukan seperti yang dulu. Bahkan Badar yang menyatakan mau kayak mirip humasnya polisi, penuh rapatnya penuh dengan puji-puji seperti itu. Nah, tapi kita sudahlah, itu urusan internal Komisi 3 lah ya. Nah, saya nanti takut diikut ya mentang-mentang lu nggak di sana lagi, nah, kan nggak enak lah. Kan? Tapi dari rapat kemarin Pak Edi, ada hal yang menarik saya kira tentang judi online ini. Pak Kapolri itu Pak Sigit ya menyatakan kalau dia terima ya kan, dia itu maka dia besoknya akan mengundurkan diri. Dan dia juga meminta juga kepada Kapolda yang ada. Bahkan nah, ini saya kira statement yang cukup maju, pernyataan yang cukup maju Pak Edi. Tapi juga harus kita pahami beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin itu juga ada persoalan juga. Sempat terungkap juga di media bahwa ya kan ada beberapa ada informasi dan lain sebagainya, ada keterlibatan perwira tinggi polisi. Nah itu. Bahkan ada yang menyatakan juga bahwa kantornya pusat judi online itu tidak jauh-jauh dari kantor Trunojoyo tersebut. Ya seperti itu. Walaupun saya tahu address yang dimaksud oleh si pengamat itu, ada waktu di acaranya kalau tidak salah acaranya ILC atau acaranya apa, acaranya Bang Karni. Yang dia maksud saya tahu seperti itu ya. Dekat Mabes lah pokoknya. Ya. Jadi memang di samping Pak Heri ada persoalan di institusi Kominfo ya. Kominfo sekarang Komdigi itu memang ada di persoalan di institusi kepolisian yang dianggap ada beberapa elit dan petinggi polisi itu yang membackup judi online ini. Nah oleh karena itu sebagai merespon, saya kira untuk awal sebagai respon harusnya Pak Kapolri betul-betul membersihkan dulu di lingkungannya, ya kan? Kan juga uangnya juga luar biasa juga. Itu satu. Yang kedua saya kira dari statement itu tidak hanya dalam konteks untuk membersihkan, tapi untuk betul-betul menindak, tidak hanya pelaku, ya kan? Tidak hanya pelaku, tapi otak di balik judi online ini. Nah, siapa yang membackup ini? Nah, sekarang kan sudah kita kan tidak bisa menduga-duga. Sekarang kan sudah mulai proses yang namanya proses hukum itu, proses judisia itu sudah berjalan. Terhadap yang 11 kan, ya terhadap proses ini, ya yang ada di Kementerian Informasi dan Digital itu kan, Komdigi itu, dan bahkan staf khusus, ya kan? Staf khusus menteri, orang dekatnya menteri, bahkan orang yang menjadi tersangka itu sempat berfoto juga, bahkan sempat juga ada berfoto dengan presiden, ya kan? Yang diduga adalah yang ikut memiara, menternak, ya kan, akun-akun judi online ini. Sehingga pada waktu kita yang lalu membahas Pak Heri, bahwa angka berapa per harinya itu, ya kan 1.000 yang situs yang dipiara, yang digemuk dan mau dimakan atau diperas susunya, ya kan dagingnya dimakan, susunya mau diperas untuk diminum itu. Kalau saya jangan-jangan lebih dari 1.000. Nah dari 1.000 akun ini kan yang betul biara kan menghasilkan per harinya berapa kemarin? Iya. Hampir 10 miliar kan? Puluhan miliar. Artinya kalau per bulannya, satu artinya per bulannya menghasilkan uang ratusan miliar juga. Betul. Nah, ini menurut saya kejahatan luar biasa. Ya, kalau memang Budi Ari ini diduga terlibat, karena ini sebagiannya pengumpul kan, Pak Budi Ari terlibat ya, segera usut tuntas dan tetapkan juga dia sebagai tersangka seperti itu. Apalagi pernyataan Menko Polhukam Budi Gunawan, ya silakan aja polisi. Artinya sudah mengizinkan gitu ya? Ya, saya kira dan termasuk walaupun dia temannya Pak Jokowi, ya kan, walaupun dia adalah relawannya Pak Jokowi Projo kemarin, ya kan. Kalau memang itu, saya kira polisi tidak perlu takut. Ya kan? Polisi tidak perlu takut, memang segera ya kan panggil kan, ya kan. Kalau memang
ada fakta dan 2 bukti alat yang cukup memang mengarah ke dia, ya tetapkan tersangka. Langsung tersangka. Jangan ada orang kebal. Betul. Ya kan, walaupun ada sebagian, ini kita tahu ini, kita tidak mau menangkap bagian dari untuk membiayai buzzer-buzzer ini. Dan kita tahu kalau kita menyerang Jokowi, kita mengkritik Jokowi, buzzer ini baik ayah Irfan. Betul. Ya kan? 2 periode zamannya Jokowi inilah yang memelihara buzzer-buzzer ini. Baik buzzer yang dibiayai oleh APBN kan ada. Ya itu. Maupun buzzer yang menggunakan uang-uang haram ini. Judi online. Dirty money ini kan. Ya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sudah saatnya, apalagi sebagai target atau program real yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo, Presiden terpilih kita, yang salah satunya adalah memerangi untuk menghentikan yang namanya judi online. Di samping ada 3 yang lainnya. Nah, oleh karena itu Pak Presiden sudah menyatakan seperti itu, Pak Menko Polhukam sudah menyatakan seperti itu, Kapolri di rapat Komisi 3 sudah menyatakan itu, nggak ada halangan lagi. Ya, Polda segera memanggil. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya Kapolri sudah bilang oke, misalnya mereka nggak terlibat dan siap untuk langsung, misalnya. Tidak hanya oke Pak Kapolri tidak terlibat, saya yakin juga Pak Kapolri tidak terlibat. Tapi kalau ada di ring satu terlibat libas, dia akan melibas langsung. Termasuk Budi Ari gitu dilibas, nggak usah takut-takut. Iya, gitu seperti itu. Kapolda yang ada di seluruh Indonesia kan dipanggil itu seperti itu. Tapi saya nggak tahu kesimpulan rapat kemarin. Harusnya tuangkan dalam kesimpulan rapat Komisi 3. Harusnya ada ya? Ya, harusnya ada. Mudah-mudahan ada seperti itu. Jadi disitulah fungsi. Jadi DPR tetap melakukan fungsi pengawasan nih. Jangan sampai nanti berhenti dia yang ada sekarang ini. Saya tidak yakin. Ya kan? Karena ini menyangkut uang besar. Ya kan Pak, ini menyangkut uang besar, ya kan? Kita sama-sama tahu, ya kan? Dan saya yakinnya polisi tahu siapa bandarnya, siapa otak di baliknya permainan judi online, dan siapa yang selama ini mendapat backup, termasuk sampai di mana aliran dananya itu. Nah, kemana aja kan? Kemana aja itu, bongkar habis. Betul. Seperti itu. Kita akan ramikan terus ini tentang judi online, tapi yang menarik, oknum-oknum, misalnya oknum polisi, termasuk oknum DPR juga ada berita yang menyebutnya terlibat gitu kan. Ya, kalau ya itu adalah sebagai pemain. Ya kan, tidak hanya ada memang DPRD dan lain sebagainya. Ini kan masif itu masih mendingan. Ini sampai ke desa-desa judi online dan masuk kan ke ruang-ruang pribadi kita, di handphone kita. Itu pemain yang menurut saya bukan pemainnya Pak Edi. Sekarang ini dari yang sudah jadi tersangka berapa? 11 orang. 11 orang. Ditambah lagi baru-baru kemarin ditangkap lagi. Betul. Ya kan? Tambah lagi. Kan orang itu kan staf khusus kan ada. Ya, dan pernah berfoto juga dengan Budi Ari. Pernah juga kita lihat di media sosial. Kita nggak tahu. Pernah juga berfoto dengan Pak Jokowi yang menjadi tersangka ini. Nah, menurut saya segera. Kalau memang ada aliran uangnya sampai kemana aja usut. Telusuri, usut seperti itu. Apalagi laporan PPATK sudah menyatakan juga. Begitu, terhadap AK itu? Iya, terhadap laporan keuangan ini. Enggak, maksudnya yang tadi oknum pejabat itu kan AK ininya, inisialnya. Iya, kan sudah dapat juga kan dari laporan hasil investigasi dan audit PPATK kan. Dia telusuri transaksi keuangan yang mencurigakan itu. Dan itu sudah dibuka sama pihak PPATK. Jadi menurut saya tidak ada halang melintang. Jadi kalau polisi hanya berhenti di situ, berarti polisi yang melindungi juga. Oke, menarik sekali. Kita berharap sekali Prabowo betul-betul istilahnya konsisten ya untuk judi online ini enggak. Kalau saya yakin, enggak main-main. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan main-main. Siapa saja dia tidak akan bela. Enggak akan bela. Tidak akin bela. Saya yakinnya. Nah, apalagi saya kira Pak Budi Gunawan juga tidak mungkin, ya kan, juga main-main pernyataannya. Iya. Pak Kapolri itu karena jejak digitalnya kan, rapat kemarin juga terekam, bisa ditonton, bisa diminta, bisa ditagih. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena kebetulan Polda Metro ini, saya kira Kapolda Metro harus segera menuntaskan, ya kan. Betul. Kalau memang takut bahwa ini ada orang ini memang tembok, orang ini punya pengaruh, ambil alih oleh Mabes. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Partai Masyumi tadi sudah menguraikan panjang lebar soal judol yang kelihatannya memang serius. Ini Pak Prabowo akan menangani dan kelihatannya sudah siap-siap semua.
Kan sudah jelas, Menko Polkam sudah memberikan sinyal, Kapolri beserta jajarannya sudah, DPR sudah mendukung juga. Jadi nggak ada halangan, udah begitu kuat. Iya. Dari suprastruktur, ya Pak Eri, dari suprastruktur pemerintahan siap, ya? Sudah DPR sudah memberikan dukungan, Presiden sudah memberikan dukungan, nggak ada lagi. Saya tanya, adakah orang yang lebih tinggi lagi kekuasaannya daripada Presiden? Adakah orang yang merasa kekuasaan lebih tinggi daripada DPR? Nggak ada kan? Oleh karena itu nggak ada, libas gitu loh. Tangkap, libas, penjarahkan dia. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Kelihatannya partai Masumi TV terutama itu akan terus. Ya, kita akan terus menjadi watchdog. Watchdog daripada untuk pemberantasan judol. Terima kasih pemirsa sekalian. Kita berharap untuk terus ikuti acara kita ini, share dan komen, tentunya juga subscribe, dan kita berharap terus menonton. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.